Bangku tua ini kembali bercerita tentang sebuah peristiwa yang membuat banyak orang berhenti sejenak dan bertanya, apakah hukum sudah benar-benar berdiri di sisi keadilan? Beberapa waktu lalu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Edi Suryanto Erning Wibowo. Keputusan ini diambil bukan karena desas-desus, bukan pula karena tekanan opini semata, tetapi berdasarkan hasil audit Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Audit itu menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan dalam proses penyidikan sebuah perkara yang belakangan ramai dibicarakan publik, kasus Hogi Minaya. Bangku tua ini ingat betul bagaimana cerita itu bermula. Seorang warga biasa, seorang suami, yang istrinya menjadi korban penjamretan. Dalam situasi panik dan emosi yang sangat manusiawi, Hogi mengejar pelaku. Kejaran itu berakhir tragis. Pelaku meninggal dunia, dan Hogi yang awalnya dipandang sebagai korban justru ditetapkan sebagai tersangka. Disinilah kegaduhan mulai muncul. Masyarakat bertanya-tanya, apakah membela diri dan melindungi keluarga bisa berujung pidana? Apakah hukum melihat konteks, atau hanya membaca pasal? Pertanyaan itu tak hanya hidup di warung kopi dan media sosial. Ia sampai ke ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, kritik disampaikan secara terbuka. Salah satunya dari Irjen Purn Safarudin yang menilai penerapan pasal dalam kasus ini keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Bukan karena ingin membenarkan kekerasan, tetapi karena hukum seharusnya mampu membedakan antara niat jahat dan upaya mempertahankan diri. Bangku tua ini melihat satu hal penting. Kritik itu bukan ditujukan untuk menjatuhkan institusi, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan hukum harus selalu diawasi. Tak lama setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Sebuah langkah yang jarang, tapi bermakna. Ia mengakui adanya polemik dan menyatakan bahwa kejaksaan akan mengambil jalur restoratif justice. Dan akhirnya, proses hukum terhadap Hogi Minaya resmi dihentikan demi hukum. Keputusan ini sejalan dengan rekomendasi Komisi 3 DPR. Bukan kemenangan satu pihak, tetapi upaya mengembalikan keadilan pada tempatnya. Sementara itu, Kapolda DIY menunjuk Kombes Pol Rudi sebagai pelaksana harian Kapolresta Sleman. Roda organisasi tetap berjalan, institusi tetap berdiri, dan evaluasi tetap dilakukan. Bangku tua ini ingin mengingatkan satu hal sederhana. Ketika aparat berani mengevaluasi diri, ketika kesalahan tidak ditutup-tutupi, dan ketika suara rakyat didengar tanpa teriak berlebihan, disitulah kepercayaan bisa tumbuh kembali. Kasus ini bukan tentang menang atau kalah, bukan pula tentang menyalahkan satu orang. Ini tentang pelajaran bersama, bahwa hukum tidak boleh jauh dari nurani, dan kekuasaan tidak boleh alergi terhadap koreksi. Bangku tua ini berharap agar ke depan setiap keputusan hukum tidak hanya sah di atas kertas, tetapi juga terasa adil di hati rakyat. Karena hukum yang kuat bukanlah hukum yang ditakuti, melainkan hukum yang dipercaya. Bangku tua selesai bercerita. Dan seperti biasa, ia memilih berpihak pada keadilan dan pada rakyat.